Baik, kita lanjutkan materi di pertemuan kelima tentang teori pengambilan keputusan, di mana kita di pertemuan kelima ini membahas tentang TOPSIS atau akronim dari ini, Technique for Order Reference Based Similarity to Ideal Solution. Jadi singkat jadi TOPSIS begitu. Jadi dikembangkan ya sama dengan beberapa pendekatan yang lain cukup lama begitu di tahun 1981, meskipun nanti kalau di setelah UTS ataupun nanti kalau Anda mengambil mata kuliah pilihan MCDM gitu kita pelajari pendekatan-pendekatan baru yang baru tahun 2021 dicetuskan, dikembangkan kayak gitu ya. Tahun 2020 dikembangkan begitu. Namun sebelum kita mempelajari itu kita belajar dulu dari akarnya. Jadi orang yang mencetuskan sekarang ini seringkali akan belajar dulu yang sebelum-sebelumnya. Karena agar logika yang dikembangkan itu nyambung kayak gitu. Nah, TOPSIS ini dikembangkan 81 cukup lama ya gitu. Saya juga belum lahir begitu. Namun sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai dasar ini suatu pemikiran bagaimana suatu pengambilan keputusan itu diambil. Dalam konteks ini dengan menggunakan bobot dan juga menentukan kriteria yang sifatnya benefit, arahnya plus, ataupun yang sifatnya cost, gitu ya, yang arahnya negatif. Ataupun di sini nanti juga sebutannya berbeda, namun arahnya sama, konsepnya seperti itu. Nah, kelebihan metode ini dikatakan memiliki konsep yang sederhana. Yang kedua, waktu komputasinya efisien. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan. Nah, seperti itu ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, TOPSIS ini ada seperti yang saya ceritakan tadi, kita bagi menjadi beberapa atau dua ya, lebih tepatnya dua begitu kriteria. Nanti seperti di teori pengukuran sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kalau di TOPSIS sebutannya solusi ideal positif ya, dan juga solusi ideal negatif. Dimana kalau solusi ideal positif dikatakan seperti ini. Semakin besar nilainya semakin bagus. Sama ya, di beberapa pertemuan selanjutnya seringkali yang kita anggap ya, seringkali kita sebut benefit ya begitu ya. Tapi kalau di TOPSIS kita sebut solusi ideal positif. Di mana solusi ideal positif contohnya profit Pak gitu ya. Jadi kalau profit ya kita anggap semakin besar semakin bagus. Sehingga itu kita anggap masuk ke dalam solusi ideal positif. Nanti kita akan bagi kriteria mana yang masuk ke dalam solusi ideal positif dan kriteria mana yang masuk ke dalam solusi ideal negatif. Nah, nanti akan kita gunakan seperti ini. Notasi yang akan kita gunakan RIJ ya sama dengan XIJ dikurangi dengan XJ bar begitu ya, dan juga XJ bintang dikurangi dengan XJ bar. Jadi selanjutnya ada penjelasannya. Nah, ini kebalikannya, solusi ideal negatif. Ya, semakin kecil semakin bagus, gitu ya. Notasinya seperti ini. Kalau Anda bisa lihat, nah ini yang dibalik. Jadi XJ barnya didahulukan begitu, dan juga XJ bintangnya di akhir. Jadi kalau kita lihat di sini XJ barnya itu adalah tingkat yang terburuk. Nanti kita lihat gitu ya, mana yang masuk dalam kategori kriteria terburuk atau yang paling tidak baik begitu. Nah, XJ bintang adalah kita maksimalkan merupakan tingkat yang diinginkan. Itu kriteria-kriteria mana yang kita inginkan. Kita notasikan sebagai XJ bintang. Oke, dikatakan di sini juga TOPSIS mempertimbangkan dua solusi, sehingga ide dasar dari TOPSIS adalah mencari alternatif terbaik, yakni alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi optimal. Jadi ibaratnya itu ya kalau kita bisa membuat diagram Cartesius gitu ya, ataupun diagram yang mempertimbangkan
nilai tengah kita bandingkan dengan solusinya begitu. Jadi jarak mana yang paling dekat dengan nilai terbaik itu yang dianggap baik begitu. Dan kalau kita tarik jarak mana yang terjauh dari nilai terbaiknya yaitu yang terburuk kayak gitu. Sehingga dikatakan seperti ini. Nah, jadi disampaikan juga adopsi didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif yang saya sampaikan tadi. Namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatifnya. Seperti itu. Ini ada beberapa alasan TOPSIS digunakan. Konsepnya sederhana, komputasinya efisien, dan juga memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama kita membuat matriks keputusan ternormalisasi. Kita normalisasi terlebih dahulu. Jadi kriteria-kriteria yang ada terhadap alternatif kita normalisasi. Yang kedua membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot atau dikalikan bobotnya. Setelah dinormalkan dikalikan bobotnya. Yang ketiga menentukan matriks solusi dan positif. Ya, kita bagi tadi yang sudah kita bobotkan mana masuk yang grup. Kita bagi ya, kita grupkan begitu mana yang masuk ke dalam solusi ideal positif dan mana masuk ke dalam solusi ideal negatif. Sepertinya sama, mirip-mirip di beberapa pertemuan lalu ya. Jadi kita anggap bahwa mana yang benefit, mana yang cost. Arahnya seperti itu, sama. Lalu selanjutnya yang keempat menentukan jarak antar nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Ya, kita hitung dengan pendekatan yang tadi, notasi yang kita sampaikan di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya menentukan nilai preferensi untuk tiap alternatif. Nilai preferensinya atau hasil akhir. Oke. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan. Jadi TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif pada setiap alternatif kriteria yang ternormalisasi atau kita normalisasi terlebih dahulu lah, seperti itu kasarannya. Dengan menggunakan ini RIC sama dengan XJ dibagi dengan akar sigma dari SIJ kuadrat. Kayak gitu. Ini adalah normalisasinya. Kita menggunakan normalisasi terlebih dahulu. Yang pertama tadi ya, kita normalisasi terlebih dahulu. Nah, lalu kita bagi solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif dengan menggunakan rumus seperti ini. Di mana seperti kita lihat Y plus maksimum jika J adalah atribut keuntungan dan juga minimum jika J adalah atribut biaya. Kayak gitu. Sama Y min gitu ya, kita balik. Jadi kalau minimum jika J adalah atribut keuntungan dan max jika J adalah atribut biaya. Nah, kalau kita lihat di sini nanti sedikit konsepnya sama, namun di dalam TOPSIS maksud saya kita bandingkan dengan teori pembobotan sebelumnya. Itu konsepnya sama, namun ada beberapa perbedaan. Kalau Anda masih ingat itu kalau di mana? Kalau di pembobotan sebelumnya itu kan udah langsung kita bagi ya. Tapi kalau di TOPSIS nantinya kita hitung dua-duanya. Jadi hitung antara maksimum sama minimum, minimum sama maksimum. Kayak gitu. Jadi mana kriteria yang benefit, mana yang cost, itu dihitung dua-duanya. Dijadikan grup yang sama. Sehingga akan muncul seperti ini, Y plus sama Y min. Kita lihat nanti ya. Lalu solusi ideal positifnya kita akan gunakan D plus ini dan jarak antara alternatif untuk solusi ideal negatif kebalikannya D min. Kalau Anda bisa lihat di sini, ya perbedaannya di sini saja. Di Y plus min YIJ, kalau dia masuk ke dalam solusi ideal negatif, YIJ dibagi dengan Y min-nya, kayak gitu. Lalu di tahap akhir kita bisa dapatkan nilai preferensinya, di mana dengan menggunakan nilai VI ini, nilai preferensi sama dengan D minus dibagi dengan D minus plus D plus. Nilai V yang lebih besar merupakan alternatif yang dipilih, gitu ya. Nilai V yang paling besar adalah alternatif yang dipilih. Nah, D-nya ini tadi dapat dari mana? Dari sini. Ya. Nah, kita langsung coba ke soal ya.
Yang kita lihat di sini yang pertama seperti ini. Suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif. Alternatif 1 itu daerah Ngemplak, alternatif 2 itu Kalasan, alternatif 3 itu Kota Gede. Nah, kayak gitu. Ada 5 kriteria. Kriteria yang pertama itu jarak dengan pasar terdekat. Kriteria yang kedua itu kepadatan penduduk. Kriteria ketiga itu jarak tempat yang mau dipilih dengan pabrik, gitu ya, jarak dengan pabriknya. Kriteria yang keempat, jarak dengan gudang yang sudah ada. Kriteria yang kelima, jarak tanah, harga tanah maksud saya untuk lokasinya. Ada 5 kriteria. Nah, kita lihat di kriteria-kriteria ini, mana yang masuk kriteria semakin besar semakin bagus, gitu ya. Mana yang masuk kriteria semakin kecil semakin bagus. Kalau kita lihat di sini, C2 itu kepadatan penduduk. Jadi dalam konsep kita memilih tempat itu kan ada istilah lingkungan udah terbentuk. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau Anda coba search beli rumah gitu. Jadi salah satu selling point-nya itu seringkali dituliskan lingkungan udah terbentuk kayak gitu. Jadi kalau udah lingkungan udah terbentuk itu fasilitas dasarnya itu sudah ada. Jadi seperti listrik gitu ya, air, terus habis itu fasilitas umum, nah itu sudah ada. Nah, sehingga semakin ada gitu ya, nah kan semakin baik. Sehingga kepadatan penduduk ini menjadi salah satu indikator semakin besar semakin bagus, kayak gitu. Lalu kriteria keempat, jarak dengan gudang yang sudah ada. Jadi jarak dengan gudang yang sudah ada di sini dikatakan semakin besar semakin bagus. Karena apa? Kalau semakin dekat gudang satu dengan gudang yang lainnya, ya nanti nggak bisa mengcover banyak lokasi gitu ya. Contoh kalau semua saya ibaratkan, kalau semua Indofood bikin gudang di Banyumas, terus mau bikin gudang lagi itu bikin gudang lagi di Banyumas itu pasti akan berpikir 2 kali. Karena semua kalau tidak ada urgensitas tertentu, yang ngapain bikin gudang di tempat yang sama, di kabupaten yang sama, kan seperti itu ya. Sehingga mungkin, jadi kalau udah bikin gudang di daerah Banyumas katakanlah gitu, ya pasti akan dia mikir, ya udah kalau gitu, kalau memang kebutuhannya mengcover daerah Jawa Tengah bagian selatan, better aku milih Cilacap, mungkin seperti itu. Jadi gitu ya, sehingga dikatakan bahwa di sini jarak dengan gudang yang sudah ada ya semakin jauh ya semakin bagus. Karena kalau berdekatan jarak gudang dengan yang satu dengan yang lainnya ya nanti ya satu udah bisa mengcover ngapain bisa menambah lagi kan kayak gitu ya. Logikanya seperti itu. Lalu ya kriteria 1, 3 dan juga 5 ini kita kategorikan yang semakin kecil semakin bagus. Yaitu jarak dengan pasar terdekat. Ya agar gudang tersebut kalau mau ngirim barangnya gitu ya, ngirim barangnya ke pasar terdekat lebih dekat, lebih efisien gitu kan ya, sehingga dikatakan lebih kecil lebih bagus. Jarak dari pabrik juga sama, lebih kecil lebih bagus. Harga tanah untuk lokasi juga sama, semakin murah semakin bagus. Sehingga kriteria 2, kriteria 4 kita kategorikan sebagai keuntungan. Kriteria 1, 3, sama 5 masuk dalam biaya. Semakin kecil semakin bagus. Nah, lalu selanjutnya nanti kan kalau Anda bisa ketahui, kita perlu bobot juga untuk membobotkan kriteria ini. Nah, di sini dikatakan bahwa pembobotannya ya bisa langsung dibobotkan secara langsung. Bisa juga pakai yang seperti contoh di sini, dipakai rating. Rating 1 sampai 5. Semakin 5 semakin terbobot gitu ya. Bobotnya semakin penting. 1 sangat rendah, 2
rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Nah, dikatakan seperti ini. Bobotnya 5, 3, 4, 4, 2. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kriteria 1 tak bobotkan sangat tinggi. Kriteria 2 tak bobotkan cukup saja. Kriteria 3 tak bobotkan tinggi. Kriteria 4 tak bobotkan tinggi. Kriteria 5 tak bobotkan rendah. Nah, singkat cerita, kita nilailah kriteria 1 hingga sampai kriteria 5. Kriteria 1, kalau kriteria 1 tadi tentang jarak dengan pasar terdekat. Jarak dengan pasar terdekat, jaraknya adalah 0,75 km. Atau dengan kata lain, 750 meter. Nggak sampai 1 kilo. Kriteria, kriteria 1 alternatif 1. Gitu ya. Jadi ngamplak itu dengan jarak, dengan pasar terdekat. Kalau lokasi ngamplak gitu tadi ya, dengan pasar terdekat itu 750 meter, katakanlah begitu. Lalu yang kedua alternatif 2 dengan pasar terdekat 500 meter. Alternatif 3 dengan pasar terdekat 900 meter dan seterusnya. Untuk kriteria 2 alternatif 1, kriteria 3 alternatif 1 hingga sampai kriteria 5 alternatif 3 dinilai atau diukur seperti itu ya. Nah, selanjutnya saat kita bisa dapatkan nilai dari kriteria kriteria terhadap alternatif, maka kita lakukan normalisasi. Nah, kita normalisasi hingga sampai membuat matriks normalisasi seperti ini nantinya. Di mana ya kita akan satu-satu normalisasinya. R11 berarti kan 0,75 dibagi dengan akar dari 0,75 kuadrat plus 0,50 kuadrat plus 0,90 kuadrat. Yang ini ya. Nah, kita normalisasikan terlebih dahulu untuk matriks R11. Jadi 0,75. Kita mulai dari sini. Sehingga bisa ya ini manualnya. Itu ya. R11 nah nilainya nanti adalah 0,588. R21 nilainya adalah 0,3925. R matriks 31 nilainya 0,7066 dan seterusnya ya. Nah, lalu selanjutnya kita kalikan bobotnya. Tak coba kasih tahu terlebih dahulu. Matriksnya seperti ini jadinya, yang pada bagian atas. Saat saya normalisasikan, matriksnya jadinya seperti ini. 0,5 sekian, 0,3 sekian, 0,7 sekian gitu ya. Untuk matriks kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, kriteria 5. Dapatlah matriks seperti ini. Lalu saat sudah dapatkan ini, kita kalikan dengan bobotnya tadi. Nah, jadi kan kita kalikan. Jadi R11 kita kalikan 5 atau dengan kata lain di sini namanya Y11 ya, karena di terbobot itu namanya Y. Jadi dari sini 0,588 tak kalikan dengan 5. Bobotnya tadi 5. Alternatif kriteria 1. Ya. Nilainya 2,944. Dan seterusnya 0,392 tak kalikan bobotnya, nilainya sekian. 0,7 sekian tak kalikan 5, bobotnya sekian. Dengan kata lain ini, matriksnya ini saya bobotkan. Didapatkanlah matriks ternormalisasi terbobot. Mudah ya. Didapatkan matriks terus dikalikan bobotnya. Sehingga didapatkan matriks ternormalisasi terbobot. Atau dengan kata lain di sini notasinya jadi Y. Nah, lalu kita cari solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif. Nah, di solusi ideal positif ini Anda bisa lihat mana kriteria-kriteria yang dia masuk ke dalam kriteria positif dan mana kriteria-kriteria yang masuk ke dalam kriteria-kriteria yang sifatnya adalah negatif, kayak gitu ya. Kita mulai dari yang kriteria 1 dulu. Nah, kriteria 1 ya, berarti kan dia masuk ke sini. Mana? Nah, kriteria 1 kan ini ya. Nah,
Kriteria 1 tadi itu masuk ke dalam positif apa negatif? Kriteria 1 masuk ke dalam negatif ya, atau biaya. Benar ya? Sehingga di sini kita minimumkan. Nah, ini kita minimumkan. Nah, ini kita minimumkan. Minimum dari 2944, 19627, 3,5, 328. Ini ya. Mana yang paling minimum? Nilainya yang paling minimum mana? 1,9627. Nah, kriteria 2 tadi positif. Jadi kita maksimalkan. Maksimal dari ini 18558, 13902. Mana yang paling maksimum? 1,902 dan seterusnya. Itu ya. Jadi Y plus itu kita cari minimum dan maksimum dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan solusi ideal positif, atau dengan kata lain A plus. A plusnya yang mana? Yang ini. 19627, 19022 dan seterusnya. Sampai kriteria 5. Nah, selanjutnya baru kita cari solusi ideal kebalikannya. Nah, jadi kalau solusi ideal negatif berarti yang nilai apa tadi? Cos kita maksimalkan. Nah, kayak gitu ya. Kebalikannya. Jadi yang normal kan yang ini. Kalau Anda masih ingat di pembobotan kan kita sampai ini toh. Kita nyarikan yang ini toh. Mana yang positif, mana yang benefit, mana yang negatif, udah selesai. Tapi kalau di topsis ada satu tahap lagi. Ibaratnya normalnya yang ini solusi ideal positif, namun ada solusi ideal negatif. Tapi kebalikannya solusi ideal negatif itu. Jadi yang cos itu malah dimaksimalkan kayak gitu. Ini yang sedikit perbedaan dari teori pembobotan biasa dengan topsis. Nah, selanjutnya, di solusi ideal negatif, tadi yang masuk ke dalam cos malah kita maksimalkan. Ya, untuk solusi ideal negatif kebalikannya. Yang kriteria-kriteria yang tadi masuk ke dalam cos malah kita maksimal. Nah, jadi Y minus itu sama dengan maksimum dari 2,9440, 1,9627, 3,5 328 kayak gitu ya. Ini kriteria 1. Kriteria 2, kriteria 3 sama. Nah, kita lihat maksimumnya berapa? Kita lihat minimumnya untuk kriteria 2 berapa? Kita lihat maksimalnya dari kriteria 3 berapa dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan solusi ideal negatif atau A minus. Nilainya sekian, 3,528, 13914 dan seterusnya. Nah, atau dengan kata lain, solusi ideal positif itu normal, nah lalu kita balik menjadi solusi ideal negatif. Ya, dapatkanlah A plus dan juga A minus. Nah, selanjutnya kita akan cari jarak antar alternatif dengan solusi ideal positif dan juga jarak alternatif dengan solusi ideal negatifnya. Atau dengan kata lain di sini tadi notasinya adalah D plus gitu ya. Di D plus ini kita lihat yang solusi ideal positif dulu. Kita lihat dulu. Kita ingat-ingat yang di sini tadi. Nah, ini ya. D plus itu sigma dari Y plus min YIJ kita kuadratkan. Kalau D min kita balik YIJ min Y min kita kuadratkan. Sehingga kalau kita pakai D plus, jadi kita akan gunakan adalah Y plusnya. Itu ya. Kita yang akan gunakan adalah Y plusnya, min YIJ. Nah, kita lihat di sini tadi kita sudah dapatkan Y plusnya. Ya, ya. Kita akan lihat di sini. Nah, Y plus sama dengan akar dari Y11 dikurangi Y plus plus Y12 dikurangi Y2 plus kuadrat plus Y13 dikurangi Y3 plus kuadrat dan seterusnya. Sehingga kita tinggal substitusikan saja. Nah, Y11 tadi nilainya berapa? 2,944. Kita lihat di sini ya. Y11 2,944. Kita substitusikan ke sini. Kita dikurangi ya. Dikurangi Y
Y plusnya. Y plusnya tadi berapa didapatkan? 1,9627. Ya, kita substitusikan 1,9627. Terusnya hingga sampai Y5. Gitu ya, Y1. Hingga sampai Y plus, Y5 plus gitu ya. Tinggal disubstitusikan. Dihitung, kita sigmakan, terus kita akarkan. Dapatkan singkat cerita nilainya 0,9887. Sama untuk D1 plus, D2 plus, D3 plus, tinggal disubstitusikan. Selanjutnya, jarak antara alternatif dengan solusi ideal negatif. Tinggal substitusikan juga Y1 min dikurangi Y11. Nah, Y1 minnya tadi kita lihat Y1 yang min 3,5328 dikurangi dengan Y11. Y11-nya tadi 2,9440. Kita substitusi ya. Tinggal disubstitusikan. 3,532 dikurangi 2,944. Kita kuadratkan. Nah, tinggal kita substitusikan semuanya. Singkat cerita, nilai D 1 minnya adalah 1,9844. Itu ya. Sama untuk D2 min sama D3. Sehingga saat kita sudah dapatkan jarak antara alternatif dengan solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif, maka kita bisa dapatkan D plus sama D minnya seperti ini. Jadi jarak antar nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif D plus sama dengan sekian, D1 plus sekian, D2 plus sekian, D3 plus sekian, dan juga jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatifnya sekian. Atau dengan kata lain D minnya ya, D1 min sekian, D2 min sekian, D3 min sekian. Sehingga dari sini kita bisa mencari nilai preferensi. Mana tadi nilai preferensinya kita tinggal substitusikan. Jadi V1 sama dengan, kalau kita bisa lihat tadi, D minus dibagi dengan D minus plus D plus. Kalau nggak salah seperti itu ya. Ini. Ya, D minus dibagi dengan D minus plus D plus. Seperti itu. Sehingga kita bisa lihat untuk preferensi 1 V1 ya, atau alternatif 1, kita substitusikan D 1 minus nilainya tadi 1,984 sekian dibagi dengan D 1 minusnya ini sini ya. Ini plus ya, plus minus begitu. D1 plus nilainya 0,9871 ditambah dengan D1 minus 1,9849. Nilainya 0,6679 untuk V1 preferensi 1, V2 nilainya 0,7405, V3 atau preferensi 3 nilainya 0,1729. Sehingga dengan kata lain ya, iya, yang 2, yang paling besar. V2 memiliki nilai terbesar sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif kedua yang akan lebih dipilih. Dengan kata lain, Kalasan akan terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru. Seperti itu. Mudah ya, saya rasa ya. Topsis ya. Konsepnya masih sama, di mana kalau kita bandingkan dengan pembobotan di beberapa minggu lalu, masih akan kita bagi menjadi alternatif positif sama negatif atau benefit sama cost. Namun yang sedikit membedakan di sini, Topsis juga mempertimbangkan jarak begitu, sehingga akan diambil ini tadi, akan diambil solusi ideal positif, dihitung normal, lalu ini akan dibandingkan juga dengan solusi ideal negatifnya. Jadi sedikit bedanya di sana dibandingkan dengan pembobotan biasa ya. Kalau pembobotan biasa kan biasanya kita udah berhenti sampai sini aja, mana cost mana benefit udah kan. Tapi kalau Topsis kita ambil jarak di sini, di mana plusnya kita hitung, negatifnya juga kita hitung, sehingga kita bisa dapatkan preferensi akhir. Seperti mungkin ada yang mau didiskusikan, boleh.
sebelum saya kasih exercise lagi ya, biar Anda coba ya. Jadi silakan dikerjakan begitu exercise ini. Saya beli waktu 1 minggu begitu, dikerjakan secara mandiri, tulis tangan saja di dalam kertas biar Anda punya muscle knowledge ya. Jadi kalau Anda menulis sesuatu itu lebih terkenang ya, lebih terkenang daripada Anda hanya membaca dan mengangan-angan gitu ya. Silakan dikerjakan exercise ini secara mandiri. Minggu depan silakan dikumpulkan. Jadi digunakan sebagai latihan gitu ya. Silakan dicoba. Nah, di sini contoh ya, contoh latihannya tentang memilih gitu ya. HP 1, 2, dan juga 3 kriterianya sudah ditentukan, bobotnya sudah ditentukan, lalu kita sepakati bahwa kriteria yang semakin besar semakin bagus itu adalah kriteria 2, 3, 4, 5, dan kriteria 1 itu adalah semakin kecil semakin bagus. Jadi silakan pilih alternatif mana yang terbaik dengan menggunakan top shift ya.